Happy, Mbak Happy, dan teman-teman semua yang siang hari ini saya yakin masih tetap semangat. Saya masih baru dan juga sama-sama masih belajar. Perkenalkan, saya Indah Ibu dari Situbondo. Kebetulan saya di KB Rumah Pintar. Saya mengambil tema komunikasi dalam pengasuhan. Nah, komunikasi dalam pengasuhan ini kebetulan ini foto anak saya. Nah, dari ini saya belajar bagaimana komunikasi yang baik dalam pengasuhan. Tujuan materi ini membantu anak tumbuh menjadi orang dewasa yang memiliki perasaan yang baik tentang dirinya dan orang lain. Kenapa harus tentang dirinya? Kenapa juga harus menyangkut pautkan dengan orang lain? Karena kita sadar dan kita tahu kadang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Dan baik menurut orang lain kadang-kadang kita pun tidak percaya diri. Seperti itu. Jadi saya berharap materi yang saya berikan hari ini bisa kita bisa belajar untuk membantu anak tumbuh menjadi orang dewasa yang memiliki perasaan demikian. Nah, pengertian komunikasi dalam pengasuhan adalah hubungan manusia antar individu, baik verbal maupun nonverbal, secara individu maupun kelompok, sehingga tercipta saling memahami untuk menciptakan hubungan akrab dengan anak usia dini, berarti antara pengasuh, pengelola, dan orang tua. Teman-teman yang saya banggakan, perkembangan keterampilan berkomunikasi itu merupakan kunci dalam kita berhubungan, apalagi kita di pendidikan anak usia dini. Kita seharusnya mampu untuk berkomunikasi yang produktif. Produktif berarti kita bisa berkomunikasi secara positif. Namun, keadaan yang terjadi di lapangan kadang tanpa sengaja, tidak bermaksud untuk menjas anak-anak, tetapi tanpa sengaja sering terlontar komunikasi pada kita, akhirnya bahwa komunikasi tersebut adalah komunikasi negatif. Dan ini sering terjadi, terutama kita di setiap hari guru-guru PAUD, bahkan kita jadi orang tua pun itu sering kita alami. Semisal contoh, sebenarnya menurut kita biasa, anak-anak biasa, tetapi ternyata dampaknya sangat luar biasa. Seperti jangan jalan di sini, atau kamu tuh harusnya bisa. Nah, itu padahal kan secara tidak sengaja, mungkin karena kita kaget, akhirnya kita melontarkan kalimat tersebut. Menurut kita sangat biasa, dan ternyata dampaknya sangat luar biasa yang dialami oleh anak-anak. Nah, dari hal ini saya berharap kita bisa belajar bagaimana kita bisa berkomunikasi yang positif sehingga dampak yang luar biasa yang sebenarnya tidak kita harapkan itu tidak akan terjadi. Demikian. Nah, di sini komunikasi positif itu sangat perlu. Kenapa? Nah, untuk menghindari dampak yang luar biasa tersebut, yang ternyata sangat negatif, yang ternyata sangat merugikan kepada anak-anak usia dini, karena nantinya mereka akan semakin tumbuh dewasa dan dewasa. Dan apa yang kita sampaikan pastinya akan terekam di dalam otak anak-anak. Dan kita berharap kita tidak akan, dan kita akan mengurangi bahasa-bahasa komunikasi negatif. Nah, disinilah komunikasi positif itu sangat perlu. Salah satu caranya, mengundang untuk berbicara lebih banyak dengan anak. Nah, kita sadari, kita mungkin sekarang semakin sibuk ya, ibu-ibu mungkin yang punya putra-putri kecil juga, yang mungkin juga sudah beranjak dewasa, karena kita masing-masing sudah punya kesibukan masing-masing. Ibu mungkin sibuk kerja di dapur, kita guru PAUD mungkin harus membuat RPPH, membuat laporan, apalagi mungkin sekarang mendekati SPJBOP dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang hal-hal yang harusnya kita lakukan itu terlewatkan dengan anak kita. Tetapi saya berharap kita ada waktu sedikit, kita ada waktu khusus untuk bisa berbincang dengan anak-anak kita. Mungkin sore, atau mungkin saat kita sudah berada di rumah, jam tertentu, pekerjaan kita sisihkan dulu. Waktu kita fokuskan untuk bisa berbicara lebih banyak dengan anak-anak. Nah, di momen seperti ini kita berharap anak-anak kita, keluarga kita,
Bahkan nanti mungkin murid kita bisa mengungkapkan apa yang mereka mau. Mungkin mereka akan bercerita, mengungkapkan emosi yang ada di dalam hati dan diri mereka. Ibu, tadi pagi aku tuh ketemu orang ini, padahal aku nggak suka, tapi harus ini. Nah, dengan begitu akhirnya kita kan mendengar. Ada komunikasi dua arah, kita mendengarkan anak-anak, luapan emosi anak-anak, ada waktu berbincang, akhirnya kita memberikan tanggapan. Nah, akan tercipta waktu positif sehingga akan menimbulkan komunikasi positif. Di dalam komunikasi positif ini pengaruhnya juga sangat luar biasa. Anak-anak akhirnya akan menumbuhkan rasa percaya diri. Mereka dengan bebas akan mengatakan segala sesuatu yang ingin mereka sampaikan. Mereka akan bercerita dengan sebegitunya. Tanpa ditutup-tutupi, tanpa tameng apapun, ada rasa percaya diri. Lagi marah ya marah. Tetapi pada saat emosi anak mungkin sedang meluap, kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang guru bisa memberikan, iya, kita bisa memahami. Anak-anak paham, kita kendalikan emosinya. Akhirnya mereka akan menumbuhkan rasa percaya diri, rasa menghargai. Anak-anak kalau sudah merasa dihargai, pasti akan percaya diri. Dan itu berawal dari komunikasi yang positif. Kita berharap kita semua bisa akan melakukan seperti itu. Nah, di sini juga salah satunya adalah komunikasi yang efektif. Caranya memahami emosi diri kita dan orang lain. Nah, misalnya kita juga sedang emosi, tapi orang lain mungkin kita sedang galau, tapi orang lain sedang tenang. Bagaimana kita bisa menghadapi orang tersebut, atau mungkin kegalauan kita jangan sampai orang tahu gitu. Jadi kita pun harus sama-sama juga mengendalikan diri kita, mendengar aktif. Artinya jangan kita cuma melulu yang ngomong aja, bukan komunikasi namanya berarti, tapi ceramah. Jadi kita tidak mendengarkan mereka, kita aja yang ingin didengarkan. Nah, apa yang ingin kita sampaikan akan terjadi dengan baik apabila ada yang mendengar aktif, ada empati. Jadi kita mendengar dan kita juga didengar. Jadi pesan saya bukan pesan kamu, jadi kita. Jadi ada saya, ada kamu, begitu. Tidak hanya pesan saya, jadi kita sama-sama. Akhirnya akan tercipta komunikasi efektif. Selanjutnya ibu-ibu. Nah, ini yang biasa kadang-kadang juga kita terlewatkan ya. Mungkin karena ini, ingat, ketika anak memasuki fase bicara, ajarkan pelafalan kata-kata dengan benar tanpa diubah-ubah atau dicadel-cadelkan. Biasanya mungkin karena anak kita lucu, mungkin masih umur 2 tahun, 3 tahun kan jadi lucu-lucunya gitu, Bu. Murid kita juga mungkin kadang begitu. Lagi sinau. Nah, misalnya mungkin namanya Azril, tapi karena dia gendut, lucu, dipanggilnya acing loh. Padahal nanti dia bingung besarnya. Namanya Azril, kalau dipanggilnya acing ya, nah, gitu kan. Nah, di sini juga bagaimana kita menjadikan apa yang kita sampaikan, komunikasi yang kita berikan itu juga positif. Oh, panas gini, ya Allah. Berikan pujian setiap kali anak berhasil melakukan kegiatan rangsangan yang sesuai dengan tingkat umurnya. Ibu jangan pelit ngasih pujian, walaupun anak cuma bantu naruh handphone mungkin, iya kan? Terima kasih udah dibantu taruh handphonenya. Kan anak-anak tidak harus kita puji pada saat mereka dapat piala, tidak harus seperti itu. Tapi dari hal-hal kecil itu akan menambahkan rasa percaya diri yang baik. Komunikasi kita yang komunikatif, komunikasi kita yang positif akan benar-benar menimbulkan rasa percaya diri kepada anak-anak. Anak-anak akan merasa dihargai sehingga pertumbuhan dan perkembangannya akan tercipta secara optimal. Jangan disepelekan loh Ibu, cuman karena komunikasi, cuman ngomong aja, belum tentu ini, enggak. Secara kognitif mungkin Ibu ngeleskan matematika, matematika, fisika, dan sebagainya, tetapi dalam berkomunikasi kita tidak baik, kita tidak maksimal, itu juga tidak akan berhasil. Kenapa? Karena di sini, sesungguhnya
dalam setiap proses komunikasi, semua kemampuan anak itu sedang dibangun. Artinya, kecerdasan anak tidak dirangsang secara terpisah-pisah, tetapi utuh saling terkait. Saya berharap ini akan menjadikan PR bagi kita. Bagaimana kita bisa berkomunikasi secara positif. Karena dalam pengasuhan, tingkat usia anak juga sangat berpengaruh. Anak usia 34, 45, saya yakin di STPPA dan semuanya ibu-ibu sudah bisa mendapatkan petunjuk itu. Tapi apapun itu, mari kita niatkan dari sekarang kita belajar, kita membiasakan untuk berkomunikasi positif sehingga komunikasi dalam pengasuhan akan bisa maksimal sehingga apa yang kita harapkan terhadap anak akan mengalami irama yang sejalan. Terima kasih dari saya sekian. Kalau teman-teman tadi semua kan pakai pantun pada banyak orang Jakarta. Kalau saya situ Bondo, Bu, bahasa Madura seperti ini. Kacepot gula merah, salah lopot nyaan saborah. Artinya, kalau ada salah kata, maaf. Kalau ada salah-salah kata, tolong dimaafkan. Jadi seperti ini. Kacepot gula merah, salah lopot nyaon samora. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.